Cila. Ya, Cila, ya, Kak Kak Fitros ingin menegaskan kembali, Cila itu cita-citanya apa sebetulnya? Sampai saat ini masih bingung nih Kak Fitros. Bingung selalu. Kenapa Iya. hidup Cila penuh kebingungan? Karena terlalu banyak yang aku lihat, jadi aku bingung mau menentukannya gimana. Mau menjadikan gitu. yang role modelnya yang mana Iya. gitu. Nah, sekarang kenapa Kak Fitros bertanya seperti itu? Dek Cila tuh nggak boleh bingung dan jangan ragu serta jangan bimbang, karena kita akan mengundang narasumber kita ini sebetulnya mungkin awal-awalnya juga bingung seperti Cila sampai sekarang masih mencari jati diri. Tapi jangan salah, beliau ini bukan orang yang mencari duit, tapi duit yang nyari-nyari dia. Wah, luar Ya, biasa. tadinya gitu juga mungkin galau dan bimbang ya, sampai mungkin boleh dibilang background pendidikannya nggak relate sama profesi yang beliau tekuni. Tapi profesi beliau ini sekarang saya juga bingung sebenarnya. Bisa begitu Iya, ya Kak? karena dia tuh sebenarnya dikenal sebagai tukang bubur. Wah, Iya. tapi ini bukan tukang bubur sembarang bubur. Asik. Tapi kita tunggu dulu. Kita akan sapa dulu Lila lovers kita pada episode kali ini. Bunga Lili Kembang Sekuntum. Mana cakep? oh iya, aduh, aku lupa. Ayo lagi, ulang lagi. Ya Allah, 2 kali berarti yang ketiga kali kamu dapat Ya piring ampun. cantik ya. Ya, kita bantu. Bunga Lili Oke. Kembang Sekuntum. Cakep. Lila lover, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bincang-bincang Lila. Nah, seperti perbincangan Kak Fitros, teman-teman. Assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Kak Fitros bisa menjumpai Lila lover semua dalam acara Bincang-bincang Lila, dan pastinya ada Cila. Oke. Dan seperti yang kami obrolkan tadi mengenai cita-cita, kali ini kita akan memberikan inspirasi kepada Lila lover semua bahwa jangan khawatirkan masa depan. Yang penting Lila lover semua harus ikuti track, tetap usaha, berdoa, dan tetap memperluas jejaring. Betul atau betul? Betul. Nah, kita akan perkenalkan sekarang ini narasumber. Kalau misalnya dulu itu kita pernah menyaksikan di TV ada tukang bubur naik haji. Kalau ini lebih hebat, lebih dahsyat. Tukang bubur nggak hanya naik haji tapi juga naik Mercy. Asik. Wah, Beliau keren banget. ini profesinya banyak. Tapi kalau dilihat dari background pendidikannya nggak relate. Ini gimana nih, orangnya konsisten atau tidak? Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum, apa kabar? Uda Ismail? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi namanya Om Is ya? Iya. Is. Kamu Panggilannya panggilnya Om. Om ya? Oh, Bebas. Atau Uda Ismail nggak mau terlihat tua dipanggil Uda Ismail Nah, boleh, gitu ya kan, walaupun sebenarnya sudah tua. Oh, Iya, belum. belum. Menuju ya. Masih muda. Iya, betul. Nah, Uda Is ini di kalangan pengusaha udah sangat terkenal. Meskipun untungnya sekarang sudah punya istri. Kalau enggak dulu susah juga meyakinkan calon mertua profesinya apa. Karena kalau takut-takutnya tetangga bilang si Ismail tuh karajonya duduk-duduk di rumah pakai serop pendek, pipitinya banyak, ngepet. Inilah keistimewaan zaman sekarang ya Dais ya, ternyata memudahkan kita untuk bisa berikhtiar mencari nafkah, nggak harus ke kantor ternyata. Ya, ini sebuah mungkin sebuah fenomena yang muncul sekarang, bahwa ternyata mencari nafkah itu nggak mesti dari lembaga yang formal begitu ya. Nah, beliau pengusaha, kemudian konsultan bisnis. Kalau di orang-orang TDA atau komunitas pengusaha tangan di atas sudah kenal dong sama beliau. Nih buat teman-teman TDA Padang nih, pentolannya TDA. Kemudian apalagi ya? Kalau MLM, kalau kita ingat dulu nih beberapa tahun flashback yang menggeluti MLM, pastinya udah bakalan familiar. Nggak ada dong yang nggak kenal sama Muhammad Ismail Zeva. Asik. Beliau juga senior. Kebetulan senior saya nggak nyangka nih bakalan ketemu dengan senior saya saat ini. Nah, Kak Fitros akan mencoba menggali dari latar kehidupan Uda Ismail supaya menjadi inspirasi Dek Cila. Jadi biar nanti Dek Cila nggak galau lagi gitu ya. Iya, bisa menentukan. Iya, Dek Cila mau tanya apa dulu nih sama Dek Ismail? Iya, pengen tahu dulu Om Ismail ini profesi sekarangnya sebagai apa? Sebenarnya tadi yang disebutkan oleh Kak Fitros banyak banget soalnya gitu. Jadi yang dipilih yang mana dulu ini? Iya. Sekalian mungkin kalau sekalian sama latar belakang pendidikan Dais. Iya. Oh, oke. Latar belakang pendidikan dari mana nih?
TK, SD, SMP, SMA? Dari ini aja deh ya, yang relate sama pekerjaan biasanya di bidang di kuliahan gitu ya. Di kuliahan. Kalau SMP dulu SMP 7. SMP 7 Padang, SMA Taruna Nusantara Magelang. Oke, sempat masuk SMK Taruna, SMA Taruna ya. di Magelang. Itu dengan sistem saringan yang luar biasa ya, Des ya. Oke, luar biasa kan. OSIS di SMP dulu juga OSIS. Di SMA Taruna Perwakilan kelas. perwakilan MPK. Oh, luar biasa, itu sama dengan MPR. Ya kan? Nah, kemudian waktu di perkuliahan memasuki jurusan yang juga nggak main-main. Fisika ITB, harusnya jadi profesor. Harusnya. Tetapi ternyata jadi profesornya para pengusaha. Iya, asik. Kece bener. Ini gimana ini sebetulnya? Kenapa bisa, kalau dibilang kan nggak linear gitu loh. Kenapa bisa kayak gitu Iya, atau oke. memang tiba-tiba jatuh cinta sama entrepreneur, atau memang apa gitu Bang? Apa pemicunya? Oke, pemicunya sebenarnya dari dulu malah kalau ditanya cita-cita dulu nggak jelas ya, maksudnya gampang berubah-ubah ya. Ada temennya. Sama ya. Ada Masih temennya. nggak jelas. Aduh. Ya Jadi- mungkin ini mewakili netizen kaum ini ya. Iya. Z. Jadi waktu SMP, SMA pengen jadi arsitek, pengen Oke. jadi insinyur gitu, Kayaknya karena keren keren gitu ya. gitu kan. Hmm. Nah, terus pas waktu UMPTN itu kan ngisi Abo. apa tuh namanya? Ya pokoknya gitulah bimbingan. Kebetulan iya. waktu itu bimbingan di SSC kan, SSC Sumur Bandung. Terus ingat pas konsultasi itu, kebetulan kami ada kelompok konsultasi dengan manajemen SSC. Terus nanya, loh kamu masih bingung nih jurusannya apa, masih kosong? Kebetulan tinggal 3 minggu lagi kan, tinggal 3 minggu kalau nggak salah. Ngisi awalnya ganti-ganti terus tuh, teknik mesin. Tapi pas teknik mesin ketemu senior gitu kan, ketemu senior bawa-bawa apa tuh kalau gambar teknik ya. Terus pas lihat, wah ternyata gambarnya susah. Gak mungkin nih. Nggak mungkin. Ganti lagi. Gambar gunung aja nggak jelas gitu kan. Paling-paling Berarti ada ganti pohon lagi kelapa. cita-citanya. Ganti lagi ceritanya kan. Terus mikir apa lagi gitu ya. Ya udah, yang nggak gambar apa, teknik fisika awalnya kan. Oke. Oh kimia, ya udah teknik fisika awalnya. Pilihan kedua apa? Kenapa fisika itu awalnya ada agak unik juga ceritanya. Jadi waktu pas kan itu tahun 99 ya. Waktu itu bulan Juni ya. Nah kebetulan bulan Maret 99 tuh alhamdulillah udah keterima di Nanyang, Singapura. NTU. Tapi waktu itu jadi pas bulan Maret tuh udah terima tuh, selamat Anda diterima di Nanyang, ada surat kan itu karena udah tes sebelumnya. Tiba-tiba tapi kan waktu itu kan harus pilihannya taunya kan scholarship ya, karena nggak Iya. mungkin bayar sendiri, lumayan mahal ya waktu itu, apalagi Krismon kan. Terus di situ dikasih syarat, nanti tergantung nilai Eptanas. Nah, Eptanas tuh apa sekarang? UN. Nggak ada ya? UAS. Ya gitulah ya, Iya, ya, pokoknya UN. ujian terakhir lah gitu ya. Itu ternyata nilai yang paling jelek tuh justru fisika. Jadi waktu itu pokoknya sementara kan waktu itu karena terima engineering di Nanyang, fisikanya nggak mungkin jelek kan. Iya betul. Jadi waktu itu mikir, wah ini pasti nggak dapet nih scholarship. Benar, nggak dapet scholarship. Akhirnya bukan mutusin sih. Akhirnya waktu itu nggak jadi ke Nanyang. Tapi walaupun akhirnya beberapa teman-teman yang lain akhirnya ternyata teman seangkatan itu kalau nggak salah ada 12 orang. Dapat dan semua juga nggak scholarship ternyata. Oh, ternyata akhirnya bukan scholarship. Ternyata mereka loan, pinjaman. Oh, gitu. Jadi nanti harus kita bayarkan kembali. Nah itu maksudnya zaman itu kan kurang informasi ya. Iya. Sebenarnya bisa aja tetap di Nanyang karena waktu itu ada sistem loan kan, pinjaman. Jadi pinjaman tuh kalau kita habis lulus kuliah, kita harus kerja di Singapura atau di perusahaan Singapura, bayar gitu. bayar nanti. gitu. Ya. Cuman kan zaman itu mau nanya juga Keterbukaan informasi nggak masih tahu susah kan. ya. Kebutuhan aja waktu itu nggak Betul. inilah gitu. Nah akhirnya pas itu milih jurusan tuh, ya udah milihnya apa ya, karena penasaran fisika. Ini bukan karena suka fisika, karena penasaran fisika. Wah, ya ampun. Fisika bisa penasaran. Ya ampun. Kalau kamu fisika Mendengar penasaran namanya atau tidak ngeri? Jadi milih teknik fisika sama fisika. Itu pun masih galau sebelum ngasih. Terus yang menariknya si masih inget kok ininya siapa ya namanya dulu ya? Dr. Dimitri Mahayana, udah almarhum. Jadi beliau tuh dosen ITB, teknik elektro ITB. Dia bilang gini, udah Ismail, kamu nggak usah pusing-pusing nyari jurusan. Kamu udah 3 minggu nih nggak beres-beres, cuma kamu doang nih satu kelompok. Ternyata Udah, memang kamu tahu nggak faktanya? Dari dulu memang agak out of the box ya. Nggak, cuman jawaban beliau lebih out of the box lagi. Jadi dia bilang gini, kamu tahu nggak
survei itu keberhasilan orang itu S1 jurusan S1 itu pengaruhnya cuma 4% dibilang. Jadi yang paling besar apa Pak? Yang paling besar tahu nggak? 51% kamu tahu nggak apa? Kerajinan, enggak. Tahu nggak? Sukses orang dalam karir yang dari survei yang saya baca itu adalah istri, dia bilang. Masya Saya bilang, Allah. wah kalau gitu saya fokusnya cari istri dong Pak. itu aduh, mohon maaf ini belum untuk diaplikasikan oleh Gen Z ya. Makanya saya juga nggak tahu nih jawabannya surveinya benar apa abal-abal bisa ya. jadi, Apa bisa pembenaran dia aja karena memang dia nikah di tingkat 1 waktu itu. Oke, bisa jadi ya kan. Ya mungkin dia cari survei abal-abal untuk mendukung alasan dia gitu. Tapi ya udah saya mikirnya benar juga, nggak usah terlalu mikir, ya udah kira milih jurusan fisika. Itu fisika atau teknik fisika? Pilihan pertama teknik fisika tapi nggak terima. Karena grade emang tinggi. Terima fisika. Fisika MIPA gitu ya. Aduh, asik. Berarti selama mengikuti perkuliahan aman? Enggak aman. Ada kendala? Ya, gimana Alhamdulillah tuh? nggak Soalnya aman. kan Bisa karena cerita penasaran nggak? kan ya. Itu masalahnya di mana? Terbenturnya di mana? Masalahnya emang nggak niat sih sebenarnya. Masalahnya nggak niat. Karena penasaran tadi ya. Karena penasaran ya. Niatnya udah nggak jelas ini. Tahun pertama yang penting karena dulu jadi gini, waktu kecil tuh emang udah kebayang ITB gitu Iya. ya, maksudnya udah kebayang ITB. Tapi fakultasnya Nggak tahu jurusannya apa. Oh ya arsitek itu gara-gara adiknya papa tuh memang arsitek ITB. Atau karena temenan sama yang cita-citanya arsitek juga gitu. Enggak, karena ngelihatnya kayak keren gitu. Oh, Udah siap. gitu aja. Tapi gambar kan nggak bisa. Ya. Pokoknya singkat cerita kuliah tahun pertama nggak bagus berjalan dengan lancar. Nggak berjalan lancar. Ya udah terus tingkat 2 tingkat 3 ya masih gitu, kebanyakan organisasi malah aktif di himpunan jadi ketua himpunan. Kalau itu udah nggak heran ya, udah bawaan orok. Jadi hobinya malah nongkrong di himpunan gitu. Ya kuliahnya alhamdulillah terbantu dengan banyak teman-teman yang mengerjakan ya berbaik hati. Belas kasih banyak orang. Ya, ini nggak bagi contoh ya. Tapi sebetulnya itu karena apa? Kemampuan dalam melobi-lobi dong, ya? Antara kemampuan lobby atau orang kasihan kayaknya. Jadi gini Cila, jadi kamu juga nggak perlu repot nanti mikirin jurusan. Yang penting berpandai-pandai. Tapi keren. selama menghadapi kebingungan itu, apa ini nggak ada konsultasi dengan orang tua atau diskusi dengan orang tua gimana? Oh sering juga konsultasi. Karena beliau orang tuanya beliau dosen juga Dosen ya juga. Bang ya. Dosen juga. Cuman ya beliau orang tua kebetulan nggak terlalu membatasi juga, ya bebas-bebas aja gitu. Yang penting kalau orang tua alhamdulillah mereka support karena yang penting gerak, intinya gitu. Jangan yang penting stuck anaknya nggak gitu ya. anaknya nggak diem, nggak males-malesan gitu. Selama kegiatannya masih produktif, ayo aja gitu. Oke, luar biasa. Memang di belakang anak-anak yang sukses ada orang tua yang memberikan ridho seluas-luasnya ya Bang ya. Ya nggak tahu mungkin dalam hati juga ini gedek juga mungkin ya. Kayaknya kita perlu mengundang. Nah, kemudian gitu. Berarti di kuliah sebetulnya Belum, nggak dengar. Bang Is nggak terlalu menonjol ya, tidak seperti di SMP, SMA gitu ya. Karena memang passionnya waktu Di itu. SMA juga nggak menonjol. Di SMA CAU pertama itu ranking dari 35 pas kan ini orang-orang di sana kan memang pada rajin semua ya kan di asrama. Oh, di pada SMA rajin Taruna. belajaran terus cuman kan zaman SMP emang saya jarang belajar ya, maksudnya males belajar lah gitu ya, dan mungkin kepedean aja gitu ya. Kalau gitu setelah selesai kuliah, walaupun dengan tertatih-tatih ya Bang Is, akhirnya profesi pertama yang digeluti itu saat itu apa? Jadi, Setelah selesai kuliah. sebelum kuliah malah Oh baik. sebelum lulus kuliah, jadi pas tingkat 2 tingkat 3 itu kebetulan aktif di pokoknya namanya ketua himpunan bikin kegiatan lah ya. Waktu itu sering ketemu sama senior gitu. Terus baru mulai mikiran kerja apa nih gue nih gitu kan. Nanti ntar bakal jadi kerja apaan gitu, jadi dosen nggak pinter-pinter amat gitu. Ya. Jadi curhat. Kerja kantoran kayaknya bakal dibuang nih, bukan karyawan teladan gitu. Pasti Udah datang sadar, udah mengevaluasi diri, udah evaluasi diri semaksimal gitu mungkin. ya. Jadi mulai mikir juga gitu mau bakal ngapain nih gitu kan. Nah, pas di tingkat 3 tingkat 4 ya mulai MLM, bisnis MLM gitu kan. Ya udah di situ mulai ternyata seru juga, udah gitu, sederhana gitu. Di situ mulai mikir ya punya penghasilan sendiri, punya bisnis sendiri udah gitu. Berarti Om sebelum tamat kuliah udah nyari pekerjaan dulu ya, sampingan? Nggak nyari pekerjaan dia. Iya. Jadi ya Udah jualan coba-coba. jualan Selling. Yang adanya mencari jejaring ya, networking. Dan luar biasanya mungkin kalau boleh dibilang untuk MLM Sumatera Barat itu Bang Is rajanya saat itu, keren. ya kan? Sampai-sampai mama-mama itu
termehek-meheknya sama Bang Is ngeko. Ngefans sama fansnya Bang Is ini adalah ibu-ibu, mama-mama saat itu. Betul. Nggak tahu tuh. Itu untuk pilih ke sana dulu itu dari mana? Itu kenal dari mana gitu? Yang mengkoneksikan Iya. dengan MLM saat itu boleh apa namanya? Atau cari sendiri atau Enggak. Jadi waktu itu ya karena tadi udah mikir kan, mulai mikir, ntar mau kerja apa, ngapain habis kuliah gitu kan. Terus kayaknya bisnis deh yang paling cocoknya, bisnis apa gitu kan. Terus baca buku, ada buku apa tuh, Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant gitu itulah. Ketemu temen, ya udah. Walaupun pemalas tapi tetap suka baca ya. Nah mungkin itu. Tapi itu nggak mengganggu kuliahnya ya Om ya? Perkuliahan tetap tamat pada waktunya? Ya dengan bantuan teman-teman mungkin. Tetap ngambil jatah. Tapi ya, alhamdulillah gini ya, maksudnya mungkin memang karena waktu itu karena banyak senang nanya mungkin ya. Mungkin saya juga rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi, terus jadi kalau ketemu dosen, ketemu teman senior ya nanya. Jadi kayak ada jalan, banyak jalan gitu ya. Mungkin orang ngerasanya susah, ternyata nggak susah itu kalau nanya gitu. Betul. Kayak dosen sampai sekarang alhamdulillah sampai hari ini masih hubungan baik sama dosen pembimbing. Beliau terakhir itu sekarang wakil rektor ya kalau nggak salah. Itu karena suka ngobrol, jadi pas bimbingan akhirnya ngobrol itu kita setiap jam bimbingan bukan ngobrolin tugas akhir, malah kita ngobrolin Banyak macam-macam hal. Oke. Ini mah trip marketing banget kan justru. Jadi ternyata memang Bang Is ini terlambat menyadari bahwa beliau itu sebenarnya punya skill di mempersuasi orang lain ya. Iya, mungkin bahasa kerennya mauta kan. Ota ya. Orang Minang kan memang jago soal itu. Jadi Om setelah selesai kuliah ini MLM-nya masih lanjut ya? Masih lanjut. Masih justru, lanjut. justru lanjut. Berapa tahun itu jalannya gitu? Dan capaian tertinggi di MLM ini boleh cerita nggak? Jadi Bang Is? waktu teman kos traktir, ada teman kos dia traktir waktu itu. Jadi belum lulus kuliah waktu itu, udah mau lulus sih sebenarnya, udah tugas akhir. Tapi waktu itu nggak terlalu ngejar tugas akhirnya gitu ya, nggak nyesain. Ada satu teman cum laude 3,5 tahun, terima kerja makan-makan, terus nanya, terus kerja gaji lu berapa? Pas nanya gajinya waktu itu 1,3, waktu itu UMR Jakarta masih 1,3 ya. Terus pas alhamdulillahnya waktu itu pas di Tiansi udah ya waktu itu mungkin kira-kira 4 kali 5 kalinya UMR lah waktu itu. Waktu itu. Tahun 9 Itu tahun 2003. levelnya udah Pokoknya apa? waktu itu bonus, karena itu kan kalau di MLM kan bonusnya nggak pasti selalu tetap tiap Betul, bulan segitu ya. betul. Cuma waktu itu udah masuk angka sekitar ya 7-an lah waktu itu ya. Ya sekitar 3-4 kali lipat dari gaji. Akhirnya makin males dong lulus ya. Mending gue ngerjain bisnis kan gitu mikirnya kan. Sederhananya pasti mikirnya gitu kan. Betul. Ya udah bisnis aja gitu. Nah, walaupun akhirnya karena tadi dosennya juga sangat baik banget, dosen Wali. Beliau yang mengingatkan. Maluk mana aja gitu. Iya. Setiap Rabu jam 9 tetap ke kantor Dikasih ya. motivasi katanya. gitu ya. Ya udah. Terus dia baik banget, memang benar baik banget. Ya ngasih awal tadi dia ngasih project juga. Ya udah dari project itu ngerjain tugas akhir, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Waktu di MLM ini level tertinggi yang pernah Dais Dicapai. capek dulu apa levelnya? Ya, menurut Bintang saya deh, apa gitu? Rewardnya apa? Nge-rewardnya rewardnya pesiar. mobil BMW ya. kayaknya levelnya tinggi. Itu padahal umurnya masih 20 berapa tuh Dais? Dua berapa ya? 26, 27 ya kalau salah. Udah Waktu itu. 26, 27. Oke, luar biasa. Berapa tahun itu? Kamu umur 26 nanti kira-kira kamu mikirnya udah sampai mana? Aku kayaknya mau deh yang kayak gini. Soalnya kita pun kuliah tujuannya juga Cari toh duit. peluang kerja. Iya. Iya. Berapa tahun itu Om Is untuk Menekuni di Iya, MLM. Aduh, flashback. Iya. saking lama. 2000. Long time memory bagaimana? Oh, ingat lagi. Tartar wisuda itu Juli 2004. Itu tepat waktu nggak wisudanya? Oh, pasti Atau enggak. pada waktu yang tepat? Semua indah pada waktunya. Betul. Juli 2004 itu wisuda. Start MLM itu 2003 ya kalau nggak salah. 2003 dapat BMW itu 2008, berarti 5 tahun. Wow. Oh 5 tahun. Untuk mendapatkan BMW dalam waktu 5 tahun itu masih tergolong Ya, cepat. iya. Iya kan? Berarti Luar jejaringnya biasa. banyak ya? Iya. Luas berarti. Coffee terus aja sampai sekarang belum dapat. Itu karena jalur biasa. Setelah 5 tahun itu Om pindah ke Ada lagi? Masih jalan sih sampai 2008, 2009, 10 kali ya sekitar itulah. Terus habis itu kebetulan
2000 berapa ya? 2008 9 tuh banyak teman-teman yang sudah yang di corporate di perusahaan suka ngobrol. Betul. Nanya, lu bangun jaringan, lu jualan tuh gimana sih caranya? Ngobrol, diskusi. Lu bantuin perusahaan gue deh, lu bantuin kantor gue gitu awalnya. Tiba-tiba dia jadi profesor bisnis. Ditawarin lagi ya. Buat jadi Ditawarin konsultan. Nah, yang ya Terus Om terima? Terima. Lumayan. Iya. Konsultan itu Dek Cila bayarannya per jam. For your information ya. Nah, jadi walaupun mungkin cita-cita Papa Dais tidak tercapai anaknya jadi profesor bidang fisika, tetapi alhamdulillah justru profesor di bidang bisnis. Berarti betul ya Omnya tadi kuliahnya jurusan fisika, kemudian menjalani bisnis MLM, ya MLM, ya, ribet dong. Terus lanjut ke konsultan bisnis. Nggak ada fisika-fisikanya. Ya. Tapi yang jelas kalau dalam fisika itu kan ada namanya hukum kekekalan energi gitu ya. Kayaknya. Dan kalau misalnya energinya selalu bergerak akan menarik benda-benda di sekeliling. Saya paling takut tanya fisika, soal waktu bahas baru wisuda, Suka pas pulang udah hilang. ke Padang, ada adik sepupu langsung nanya, "Bang, mau nanya soal fisika dong." Aduh. Itu pertanyaan paling menyeramkan. Itu kayaknya menohok aku. Aku jurusan kimia, tapi kalau ditanya kimia sekarang minta ampun. Tapi untungnya alhamdulillah walaupun tidak linear dengan bidang studi ataupun background pendidikan, tapi ternyata Bang Isma mampu survive ya. Bahkan justru jasanya sangat dibutuhkan sampai banyak yang salah paham, dikira kerja itu luar biasa. Itu buat teman-teman di rumah, apalagi nih buat Lila lovers, adik-adik pada Gen Z ya. Mungkin ke depan banyak sekali sebenarnya peluang-peluang pekerjaan ataupun ladang rezeki yang melulu tidak mendorong kita harus masuk ke sektor formal. Dari rumah tetap bisa bikin kantor sendiri ya Dais ya, tetap bisa mantau keluarga, tapi untuk sampai di titik itu tidak gampang pastinya. Kita akan korek lagi nih dari rahasianya apa. Yang pasti bukan sekedar harus bekerja, pasti ada cerita secretnya gitu ya Dais ya. Oke, baik. Nah, kemudian konsultan itu pada akhirnya sampai bikin perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri. Wah. Perusahaan sendiri. Boleh bocorin udah menaungi berapa perusahaan gitu? Jadi klien yang pertama itu justru makanya waktu itu agak bingung juga. Klien pertama itu Philip Morris Sampurna. Oke. Jadi waktu itu sampai mereka mengenal Ismail itu gimana ya? enggak, karena teman kemudian dia manggil minta pitching. Jadi terus terang waktu itu sangat nggak pede Insecure ya? Insecure banget ya kalau bahasa sekarang ya. Karena waktu itu yang masuk lolos tender itu satunya Marplus, satunya itu satu lagi itu. Saya lupa. Satu lagi itu ada perusahaan besar juga. Marplus kan Hermawan Kertajaya ya. Jadi waktu itu ya akhirnya pitching, ngobrol-ngobrol, beberapa kali presentasi, akhirnya lolos. Iya. Nah, yang konyolnya adalah waktu itu karena nggak pernah bikin perusahaan, nggak ngerti cara. Jadi kan kita udah kasih service, mereka keren, suka gitu ya, mereka oke deh gitu. Tahu-tahu terus ditanyakan. tiba-tiba mereka ngontak kan, Iya. Ini nggak mau dibayar. Iya, kita kira mau dibayar, iya pasti dibayar dong gitu. Terus dokumennya mana? Sementara kita masih awam. Iya, Belum ada karena ya. perusahaan itu kan mereka punya banyak Peraturan, iya betul. Akhirnya Harus ada legacy gitu iya, kan. bagusnya itu tadi, maksudnya mereka juga ngebimbing akhirnya untuk bikin dan alhamdulillah tuh berlanjut sih, kontraknya lanjut berapa tahun ya? 10, 11 sampai 15, 6 tahun. Wah, 6 tahun dengan Tapi pitching terus, maksudnya presentasi terus, tapi alhamdulillah kita jalan terus. Oke, berarti diperpanjang luar biasa. Sampai sekarang udah berapa yang dihandle perusahaan? Waduh, berapa ya? Ya lumayan berapa? Bisikin dong kontrak satu perusahaan. beda-beda. Soal customize ya. Soalnya jadi gini, mungkin beberapa kayak kayak Hino, Isuzu gitu ya. Apalagi ya, dulu Carrefour ya, sekarang apa? Transmart ya, apa sih? Iya. Haino itu juga. Iya. Mungkin yang mereka seneng karena gini, nggak tahu ya, ini nggak tahu mereka ngelihat bahwa yang service yang kami berikan itu lebih customize dan memang cocok bagi gini beberapa konsultan atau perusahaan lain itu biasanya mereka sudah ibaratnya Fix. udah punya obat nih, udah punya obat yang siap diminum. Iya. Nah sementara kebutuhannya bisa beda. Beda. Oke, baik. Kebetulan beda. Di lapangan itu
Makanya kita punya sistem skema namanya FADET, Fact Finding, Analyzing, Development, sama Training satu tools, kita bikinin tools. Nah, kebanyakan mereka di fact finding ini agak lemah kebanyakan. Nah, itu aja sih mungkin kelebihannya. Mungkin, nah tadi balik ke skill awal tadi kan, senangnya mau kan ngobrol. Kan? Menggali ingin tahu ya. Jadi saya kalau mungkin bawaan juga ya, maksudnya kalau sehari-hari pun kalau ngobrol sama teman-teman senangnya nanya. Betul. Senangnya nanya gitu. Betul. Jadi kamu harus banyak-banyak nanya. Karena begini, kalau misalnya ada pepatah kita bilang kalau seandainya sesat di jalan maka malu bertanya. Malu bertanya maka jalan-jalan kamu karena nggak mau nanya-nanya gitu kan. Asik traveling loh. Iya. Aduh luar biasa. Nah, boleh dong rate-nya satu perusahaan itu beda-beda. Rate tertinggi. Kita kan kepo maksimal. Silakan kontak. Gitu-gitu. Oke. Lumayan lah, alhamdulillah. Alhamdulillah atau wasyukurillah. Alhamdulillah wasyukurillah. Atau masya Allah tabarakallah. Kalau alhamdulillah mungkin, kalau masya Allah tabarakallah kan udah gitu kan. Amin. Aduh, udah, tapi bisa ditotal kira-kira berapa perkiraan klien Dai sampai sekarang? Berapa ya? Gak pernah hitung juga. Banyak kayaknya Kak Saking Fitra. banyak. Enggak juga ya, maksudnya cuman ya ada lah, alhamdulillah ada gitu beberapa. Cuma rata-rata memang ya perusahaan gitu. Terus terkoneksi dengan teman-teman di TDA itu gimana ceritanya? Nah itu memang nggak pernah direncanakan juga. Jadi 2011 itu awal-awal nggak tahu ya. Maksudnya gini, kadang saya juga ngerasa ya tadi ya karena emang dari dulu seneng ngobrol, seneng ketemu orang, nggak pernah tahu juga kan kita kan kenalan sama orang, kita nggak pernah tahu itu bakal jadi siapa nantinya gitu ya kan. Betul. Beberapa ketua TDA, presiden TDA itu ya temen, ada yang temen basket, ada yang temen pengajian, ada yang temen nongkrong, ada. Jadi kita juga makanya waktu pas 2019 TDA Camp itu kebetulan ada di Malang waktu itu, istri saya kebetulan ikut tuh sama, kan waktu itu kebetulan pokoknya nginep lah bareng. Istri saya kebetulan dikasih tempat yang cukup inilah bagus sama orang-orang TDA. Cuman kan terus ada yang nanya, Mbak Lia kenal di mana? Emang Mbak Lia aktif, masih semuanya kena aktif di TDA? Kayaknya enggak juga deh gitu. Terus ya maksudnya kayak enggak aktif. Kok bisa deket sama Mas ini? Iya. Ya aktifnya emang mereka temenan dari dulu gitu. Oke. Ya udah gitu aja. Jadi makanya saya mikirnya tahu-tahu diketemukan kembali di TDA gitu. Ternyata mereka udah jadi orang besar. Jadi emang besar. nggak pernah tahu kalau saya pikir sih sederhana gini, kita nggak pernah tahu kan teman kita mau teman ngobrol mau jadi apa iya, gitu. betul, Jadi betul. saya merasa cuma diuntungkan dengan punya teman-teman yang hebat lebih Wah, tepatnya. Masya Allah. Kitanya sih biasa aja. Kayaknya gitu, memang frekuensinya memang harus sama dulu dong selevel. Karena kan itu kembali lagi hukum fisika. Itu energinya akan menarik yang sefrekuensi ya, gitu kan. mungkin. Asik, luar biasa. Ya mungkin tadi juga karena emang suka nanya, suka ngobrol ya akhirnya memang ya kebangun bonding kali ya. Kayak kita kan semua di sini kebonding ya. Karena apa tadi modal bicara pauta ya guys ya. Dan ini memang kearifan lokal yang diturunkan oleh nenek moyang kita orang Minang, iya kan? That's why kenapa orang Minang itu banyak menjadi leader, karena itu tadi kemampuan menggali dan cepat beradaptasi dengan lingkungan. Jadi gitu. Jadi untuk teman-teman Lila lovers di luar sana, kalau misalnya secara akademik tidak terlalu bersinar, maka jadilah orang yang pauta. Social skill itu benar, itu memang skill nyata yang life skill yang sangat dibutuhkan. Memang ada penelitian yang menyebutkan bahwa yang menjadikan seseorang itu bisa sukses semata-mata tidak hanya intelijensi, tetapi justru orang-orang yang terkadang cenderung cuek dan mengabaikan tidak terlalu fokus dengan akademik, tapi begitu dia aktif di banyak hal, membangun network, justru networknya itu nanti yang akan bekerja membantu dia. Gue pinter ya. Keren. Dan social skill berasa kan sama Dais ya, betul ya. Jadi gini, yang menariknya banyak orang berpikir untuk jadi skill mauta tadi, social skill itu orang harus orang ekstrovert. Betul, padahal tidak. Padahal enggak. Padahal Ismail ini adalah enggak. Orang ekstrovert apa intro? Kalau MBTI introvert. Intro, ada kecenderungan intro. Cukup besar malah. Oh baik. Cukup besar. Cuman ya tadi maksudnya gampang untuk beradaptasi iya, gitu ya. Mungkin tadi karena seneng ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Jadi akhirnya ngobrol. Jadi ngobrol tuh bukan karena ekstronya, bukan tapi karena justru ekstro. karena keinginan tapi karena ingin tahu. Pengen tahu. Penasaran tadi. Pengen tahu. Berarti penasarannya Ciri-ciri. tinggi. Tuh, kamu harus jangan
suka mager kayak tadi gitu. Leye-leye gitu ya. Harus banyak ingin tahu. Oke. Nah, berarti sudah mengayomi banyak perusahaan besar juga, menjadi konsultan bisnis, profesor bisnis. Nah, sementara itu ceritanya bisa jadi tukang bubur tuh cemana itu? Itu jangan-jangan kamuflase buat biar anaknya punya cerita. Oh, papa kamu kerjaannya apa? Papa aku tuh dia punya kedai bubur gitu. Karena untuk bahasa anak-anak, bapaknya sebagai konsultan bisnis tuh kan bingung ya, masih abstrak gitu. Itu gimana? Atau itu hanya menjual nama sementara yang ngelola orang lain gitu? Nggak, itu jadi itu bubur langganan istri zaman kuliah. Terus kita beli kerjasama awalnya, kerjasama, terus ya udah. Tapi beliaunya tadi nitip anaknya sebenarnya, minta anaknya untuk dibantuin lah di ini. Tapi akhirnya anaknya nggak kuat, anaknya pengen berhenti lah gitu ya, nggak mau jauh-jauh gitu. Ya udah, akhirnya kita lanjutin bisnisnya. Udah gitu aja. Jadi tinggal lanjutin SOP-nya gitu. Resepnya lebih tepatnya sih, karena dia juga model warung biasa aja. Warung biasa, berarti kita yang membangun sistemnya. Oh iyalah, orang MLM dia udah terbiasa beliau membangun jaringan dan juga SOP ya, Bang Is ya. Kemudian udah buka cabang? Enggak, ini masih baru satu cabang. Kemarin sempat buka cabang, mungkin nggak terlalu di ini juga ya, belum terlalu diseriusin lah gitu. Ih gila, usaha bubur aja bisa belum diseriusin. Nggak, tapi harus diseriusin, harus diseriusin. Yang udah diseriusin yang mana aja? Selain bubur ada? Ada beberapa sih. Terakhir itu bikin ini, ada satu perusahaan namanya Siasa. Siasa itu bergerak di bidang jasa financing, finance, pembiayaan syariah. Jadi kayaknya kita bisa jadi klien gini. Kita fokusnya di pembiayaan untuk LPSE sama e-katalog. Jadi gini, kalau saya tuh emang cenderungnya mungkin bukan orang yang kalau bikin bisnis cenderung bukan orang yang sendiri gitu, maksudnya. Selalu membangun. Karena mungkin senang punya ide, banyak idenya. Tapi yang ngerjain nggak terlalu merasa cuman terampil. Tadi saya juga paham kekurangannya kapasitas kita gitu. Bukan males. Eksekusinya kayaknya sama Cila deh. Idenya ada tapi jujur males gitu, maksudnya males. Tapi entah kenapa banyak teman-teman yang ngajak ngobrol, ngajak diskusi kan. Tahu klik. Sebenarnya banyak ini gimana. Ya udah, iseng suka bikin konsep. Ya udah lu bikin ini. Beberapa akhirnya tertarik gitu kan. Keren nih, ada investor ini, udah gue biayain deh gitu. Nah udah kita bikin. Salah satu yang tadi, yang Siasa tadi. Itu pembiayaan syariah untuk LPST sama e-katalog. Udah berapa tahun? Baru ini yang terbaru. Luar biasa. Baru berapa bulan ya? 6 bulanan. Tapi kalau dilihat dari ceritanya Dais, yang penting tuh kita harus sadar diri ya, kelebihan kekurangan kita apa. Begitu. Ini juga baru sadarnya baru berapa bulan ini kok. Aduh, saya kayaknya agak ada arah-arahnya sama tipikal kita tuh konseptor. Kak Fitros, iya kan? Belum telat sadar aja prestasinya udah begitu. Apalagi kalau sadar. Lebih awal sadar. Kalau awal sadar namanya itu pendaftaran. Cila mau tanya apa lagi? Iya, ini Om setelah ini konsultan, kemudian ada bisnis lain juga, masih ada keinginan untuk mencapai ekspansi, ada lagi capaian yang rasa penasarannya masih ada lagi nggak gitu? Resolusi 2024, 2025 dan ke depan. Jadi kemarin tuh habis nonton di Nes Daily, nenek-nenek 83 sama 86 tahun. Baru 2 hari yang lalu. Itu udah 3 kali cancer, 2 kali, yang satu 3 kali, yang satu 2 kali. Adik kakak. Dan salah satu motivasi mereka, dan mereka ke Antartika. Dan di Antartika di kutub utara gitu ya. Yang menariknya adalah ya mereka bilang waktu ditanya sama itu Nes Daily, apa rahasianya, ya pasti kalau rahasia umur panjang pasti dari Allah ya. Cuma maksudnya sisi ikhtiar yang dia lakukan apa gitu. Kok bisa sampai harus punya keyakinan dan harus punya ikhtiar juga dong. Ternyata yang dia bilang look forward, dia bilang selalu ngelihat ke depan, besok mau ngapain. Dia bilang coba tanya ke saya 3 hari lagi saya mau ngapain, saya tahu saya mau ngapain. Dia bilang, buat saya baru 2 hari yang lalu. Jadi saya mikir ini bener nih, memang harus selalu mikir ke depan gitu, mau jadi apa, mau ngapain, dan itu boleh-boleh aja berubah. Apalagi zaman sekarang kan ya kita juga nggak tahu. Situasional dong. Kita kan hanya bisa planning gitu ya. Bagaimananya ke depan kan kita nggak tahu. Yang penting
betul kata Dais bahwa yang tidak boleh kita lakukan itu adalah berhenti mencoba. Iya, mikir ke depan mau ngapain lagi, apalagi ya nggak apa-apa, mikir-mikir aja gitu. Terus lanjutan dari yang Dais dapatkan dari Nice Daily itu berarti kedepannya ada resolusi apa lagi? Jadi makin banyak. Yang terbesar, yang rasanya yang perlu diwujudkan dalam waktu dekat. Ini lagi gak ada salah satu tuh namanya FMS Fleet Management System. Oke. Itu apa ya, kayak IT lah. Sorry, tadi waktu fisika sebenarnya tuh saya bukan fisika yang fisika MIPA, tapi fisika MIPA itu ada namanya instrumentasi. Oke, jadi instrumen itu lebih ke pemrograman IT lah lebih tepatnya. Nenek moyangnya IT itu fisika instrumen. Karena mulai dari prosesor 8051 dan lain-lain itu mereka startingnya dari situ, pemrograman awal. Nah, dari dulu memang senangnya, oh iya nih kelewat tadi. Kenapa bisa jadi konsultan pun sebenarnya saya pikir justru basicnya dari ini, justru dari instrumentasi. Kenapa? Karena di instrumentasi itu kan belajar algoritma ya, pola pikir. If X then Y, jika ini then ini, jika ini, jika ini, sehingga membuat SOP, membuat sistem itu jadi cukup mudah. Sudah terbiasa ya. Jika error apa? Berarti ada masih ada hubungannya. Sebenarnya dihubungin sih. Dipaksa. Biar nggak terlalu misal. supaya apa masih tetap ada relate-nya ya, gitu tapi ya. benar, maksudnya memang tanpa disadari mungkin saya juga baru ngeh gitu. Jadi waktu ngelihat kayak lagi lihat-lihat jasa yang kita kasih ke beberapa perusahaan itu kok kayak skema Alpro, kalau dulu namanya mata kuliah Alpro, algoritma pemrograman gitu kan. Jika ini pakai ini bagan diagram, ternyata emang hampir semuanya kalau saya bikin presentasi misalnya kayak awal bikin perusahaan baru itu juga selalu hampir rata-rata saya bikin ambil kertas, coret-coret, bikin skema, cet, udah. Terus ngotak-atik sendiri tuh. Oh kalau ini gagal gimana? Kalau ini gagal, ada plan B. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Jadi mikir plan A, plan B, plan C, plan D, sehingga emergency plan-nya seperti apa gitu. Jadi akhirnya mikir ini kayak mata kuliah Alpro nih gitu. Baik. Padahal Alpro dulu nilainya C gitu. Nggak apa-apa C, tapi nempel aplikatif. Iya, mungkin karena ngulang-ngulang kali nempel. Berapa kali ngulang Pak? Luar biasa ya. Masih penasaran nih Kak. Terus gimana Om? Misalnya kan sekarang Om di kuisnya udah punya anak ya. Terus kalau anak Om berada di posisi Om sekarang masih bingung atau apa, Om ngasih suggestion-nya seperti apa? Terus kasih arahan atau gimana Om? Saya malah seneng dan sering godain anak-anak malah. Kemudian mereka tiga-tiga homeschooling kan. Justru yang pertama itu kan senangnya video. Saya bilang, abang beneran video, cobain yang lain bang gitu. Malah seneng godain, maksudnya mengalihkan, lihat seberapa sukanya dia gitu, konsistennya dia gitu ya. Saya malah ngeledekin gitu ya, abang kalau memang seneng video tapi seringnya nge-game, udah jadi gamer saja, nggak usah bikin jadi video gitu. Distimulus gitu ya. Gitu maksudnya. Ya walaupun ibunya deg-degan juga, masa disuruh anak jadi gamers gitu ya. Takut kalau ibu kan biasanya overthinking gitu kan. Tiga-tiganya homeschooling ya Om? Itu kenapa Om bisa memutuskan homeschooling gitu? Masih untuk Sumatera Barat kan masih, walaupun sudah ada tapi kan belum banyak. Berarti masih out of the box lah gitu ya homeschooling. Karena kalau pikiran orang awam kan gimana anak masih butuh sosialisasi dan masih perlu ijazah. Betul kan? Iya, itu gimana Om? Itu apa sih yang mendorong Dais untuk mengambil putusan ini? Sebenarnya dari 2000, karena anak saya tuh SD itu 2014 ya. Itu udah pengen memang homeschooling waktu itu, cuman nggak tahu referensinya gitu, nggak tahu belajarnya di mana gitu. Nah pas masuk SD sempat ngobrol sama Ustadz Budi Ansari waktu itu, masih ingat di Kutab Al-Fatih. Terus cuman karena tadi awalnya mau masuk sana, cuman Kutab Al-Fatih Depok kan waktu itu baru buka di Tugu Asri, apa nama daerahnya gitu lah pokoknya Depok. Cuman jauh banget dari rumah, kayak nggak mungkin. Terus konsultasi ngobrol sama beliau bilang jadi gini, saya tuh dari dulu berpikir, bukan dari dulu ya, pada waktu itu berpikir kita nih belajar dulu bener nggak kita belajar sesuatu tuh sebenarnya kita juga nggak tahu buat apa. Betul, sepakat, ya kan? sepakat. Misalnya rumus F sama dengan M kali apa, M buat apa sebenarnya, aplikasinya apa? Aplikasi ketemu ini gitu. Nah, saya tuh ketemu aplikasinya justru waktu ngulang mata kuliah kalkulus. Jadi baru ngeh pas, jadi di TB itu tahap pertama namanya TPB ya, tahun pertama, tahap persiapan bersama. Tahun pertama itu IP saya cuma 2,1. Terus kalkulusnya D sama kalkulus 1 D, kalkulus 2 D apa C ya? C kalau nggak salah. Oh iya, D, C.
Terus ikut kalkulus, ikut semester pendek. Di situ dosennya beneran nggak tahu dosennya beneran pintar atau emang saya jadi merhatiin karena terancam gitu ya. Tapi ingat betul namanya Bu Neni, dia ngejelasin dengan bagus banget. Ngejelasin dan ini pemanfaatan integral tuh seperti ini. Saya baru lah seumur-umur sekolah SD SMP kita tahu rumus, nggak tahu aplikasi Saya sampai sekarang memang nggak tahu Dais. Saya belajar integral sampai lipat 3 dikasih sampai kalkulus 3 nggak tahu aplikasinya buat apa. Harusnya saya ketemu Bu Neni. Ayo data-datakan Bu Neni. Itu beneran dia saya baru ternyata gini ya maksudnya integral ya. Ternyata rumus panjang kali lebar kali tinggi itu dari integral. Dia baru paham. Nah situ kalau akhirnya alhamdulillah dua-duanya dapat A akhirnya. Kalkulus 1 dapat A, kalkulus 2 dapat A. Karena paradigmanya sudah terbuka gitu ya. Terus singkat cerita saya jadi mikir panjang gitu. Jadi akhirnya sejak itu memang akhirnya setiap mata kuliah itu harus tahu dulu, cari tahu ini buat apa aplikasinya dalam kehidupan nyata gitu ya. Itu yang miss kayaknya dari pendidikan sekarang, dari dulu sampai sekarang juga. Iya, jadi akhirnya tuh kuliah tuh bukan mikir nggak ngerti pelajaran sih. Saya akhirnya nggak tahu ini ngeles ya mungkin ya. Emang males aja gitu. Cuman tapi mikir, tapi sejak kalkulus itu jadi mikir semester 2, 3 dan seterusnya itu semester 3 dan seterusnya waktu masuk jurusan karena di ITB itu tahun 1 nggak masuk jurusan, tahun 2, 3, 4 baru masuk jurusan. Iya, betul. Tahun kedua itu baru mikir, ini belajar buat apa ya? Belajar mata kuliah Alpro tadi buat apa ya? Jadi mikir dulu, why-nya dapat dulu gitu. Walaupun pas ngejalanin nggak ngerti juga, tapi why-nya udah tahu aplikasinya apa gitu. Nah yang paling nonjok itu waktu mata kuliah zat padat namanya fisika zat padat itu Profesor Haryadi Supangkat rektor ITB. Dulu waktu itu dia sebelum itu rektor ITB. Dia bilang gini, kalimat pertama saya ingat banget sampai hari ini. Dia waktu di kelas itu di ruangan besar di oktagon nama ruang kuliah dia bilang gini. Saya tahu kalian semua ngomong dia masuk pintu nggak apa saya tahu kalian semua ini kuliah pertama ya saya tahu kalian semua nggak akan jadi fisikawan semuanya nggak akan jadi fisikawan paling 5% juga nyampe dia bilang tapi saya bisa pastikan ilmu yang kalian pelajari semester ini itu berguna buat kalian seumur hidup. Kalimatnya udah keren ya. Percaya diri ya. Yang tadi males-malesan maju kan. Kalau dalam bidang public speaking itu namanya ada amazing opening. Beliau sudah pintar mempermainkan rasa dan logika. Iya kan karena kan pertama kalian nggak akan fisika. Oh iya betul maju kan semangat. Langsung bersemangat. Terus dengar terus dia bilang fisika zat padat ini belajar tentang bagaimana membenturkan sifat zat dengan zat lain ketika bertemu. Nah ini kalian ketemu, akan di kehidupan nyata kalian akan ketemu dengan orang yang cocok atau nggak cocok dengan kalian. Nah bagaimana ketika dibenturkan, menghadapi itu sifat bendanya seperti apa, karakter benda seperti apa. Wah. Semangat kan kuliahnya, walaupun nilainya C juga. Yang penting dapat ininya, benang merah ini dapat. Iya. Nah itu maksudnya, jadi hubungannya tadi dengan homeschooling dan lain-lain. Di awal akhirnya saya berpikir bahwa sekolah itu buat saya berpikir bahwa sekolah itu harus tahu why-nya dulu. Oke. Nah implementasinya seperti apa? Nah saya ngelihat waktu itu kenapa saya tertarik dengan metode Ustadz Budian Sari tadi Kota Al-Fatih. Saya melihat karena dia mengajarkan implementasi waktu itu, maksudnya gimana ini belajarnya penerapannya seperti apa gitu. Cuman kan terus beliau bilang gini, Mas tenang aja, sekarang kurikulum 2013 tuh bagus kok karena semua diajarkan gitu. Jadi satu mata pelajaran itu nanti akan nyambung. Oh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa sekolah yang dekat rumah aja gitu. Ya udah akhirnya sekolah lah SD dilanjutin TK di Al-Azhar ya Jati Bening ya waktu itu anak saya. Terus langsung SD udah di sana gitu. Namun akhirnya begitu kelas 3 saya ngelihat anak ini nggak ada masalah, nilainya alhamdulillah bagus-bagus gitu ya. Tapi pas dia kelas 2 kelas 3 ya, kelas 2 kelas 3 terutama saya coba beberapa kali bantuin pas mau ujian gitu, maksudnya mau sekolah belajar ujian gitu ya, simulasi. Terus saya nanya, dia banyak yang nggak ngerti, banyak nggak paham, terus saya bingung kenapa nilainya bisa bagus. Iya betul. Kayak ada yang salah nih gitu. Nah ya, waktu itu pas baca pelajaran sejarah gitu, pas saya akhirnya buka-buka di situ tuh pertama buka-buka buku anak-anak gitu. Oh gini ya, cara misalnya kayak zaman dulu kan kita belajar buku sejarah tuh kan ya pas bagian Majapahit ya Majapahit. Betul. Ternyata pas waktu itu yang saya pelajari pindah lagi satu buku. Iya, nyampur-nyampur lah gitu. Betul. Oh iya, kurikulum yang saya sebelumnya. juga bingung gitu. Menjelaskan ke anak pun kita bingung. Iya. Nah waktu itu
Ya intinya singkat cerita ngobrol sama wali kelasnya, udah sampai 3 kali ngobrol wali kelasnya, dan dia akhirnya bilang ini, Pak jangan Bapak, saya aja udah 3 kali ikut pelatihannya saya nggak ngerti. Jawabannya itu menohok kita ya. Lah kalau ibunya aja nggak ngerti, apalagi gue. Nah Iya kan? tambah lagi memang waktu itu beberapa teman-teman udah mulai homeschooling, teman-teman ya di TDA waktu itu Doni presiden TDA waktu itu kan, Doni Ramanto, Doni Kris waktu itu salah satu teman yang udah homeschooling, terus ada berapa lah teman-teman yang lain pada homeschooling, ngobrol kan, emang homeschooling kayak apa gitu, ngobrol. Singkat cerita ikutlah waktu itu. Mereka datang, ada teman dari Surabaya datang ke rumah, anak-anaknya homeschooling, ngobrol. Dia kasih tahu ada Ustadz namanya Ustadz Hari Santosa, dia bikin kurikulum langsung dari kayak kesuksesan dari zaman-zaman khalifahan zaman dulu lah kira-kira gitu, dia ambil dari beberapa hadis, dia bikin kurikulum untuk homeschooling. Saya baru tahu tuh, homeschooling ada kurikulum. Akhirnya saya ikut kajiannya waktu itu Ustadz Hari Santosa, almarhum sekarang. Fitrah based education, di situ belajar, ternyata enak nih, ternyata jadi gampang, ada frameworknya, ada frameworknya FB nama Fitrah based education, mulai dari fitrah bakat, bagaimana menggali fitrah bahasa dan lain-lain lah. Nah di situ jadi nggak terlalu gampang, ya udah karena dari awalnya udah pengen homeschooling juga, cuma nggak tahu sekarang ada framework, udah jalan. Tapi ini saya tidak menganjurkan juga loh sebenarnya untuk semua orang homeschooling. Karena salah satu teman yang saya anjurkan homeschooling akhirnya marah-marah. Kenapa marah-marah? Kayaknya ini mesti disesuaikan oleh kemampuan beradaptasi orang tua juga. Iya, karena kan? anaknya setahun itu ngegame doang akhirnya. Ya memang kalau nggak gampang untuk homeschooling. Artinya kalau homeschooling orang tuh juga harus siap menjadi guru buat anak-anaknya kan? Jadi guru iya, maksudnya sebenarnya homeschooling itu yang berat sebenarnya orang tuanya. Iya betul. Anaknya sih happy aja. Nah, terus gimana nih kalau misalnya ini buat membuka cakrawala untuk Lila Lover Dais. Kira-kira nanti kalau dengan anak-anak dengan homeschooling, dengan kita kita menyesuaikan dengan budaya di Indonesia, bahwa untuk anak-anak kalau misalnya ingin progres gabung ke perusahaan kah atau apakah, itu kan mesti punya persyaratan mutlak. Kita sebagai orang tua gimana nyikapin? Ijazah berarti kan? Kalau ijazah itu kan homeschooling itu di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Jadi sudah difasilitasi, namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Mandiri. Nah PKBM itu nanti pakai ijazah paket A, paket B, paket C ya. Nah dan itu makin lama sekarang makin mudah dan lembaganya pun juga oke gitu. Dan ini artinya juga berlakunya secara nasional gitu nasional, ya? Nasional. Dan tetap jadi sejak 2000 berapa ya, 18 atau 19 itu kalau misalkan paket A-nya tahun 2024 nggak bisa 2025 ambil paket B. Kalau dulunya bisa. Jadi otomatis benar-benar belajar dan itu ada materi yang sama akademiknya. Gitu. Jadi kamu gimana? Paket Sudah B. Paket B. Kan kamu nggak lulus. Berarti kayaknya aku homeschooling aja deh. Nanti Teacher Lili kehilangan dong. Siswa terlama. Betul. Siswa teladan. Kalau boleh kita tahu nih Dais, sebagai pembelajaran juga, kita bahwa hidup ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari fisika ya, kemudian juga relate juga dengan karakter. Apa sih sebetulnya filosofi hidup yang Dais pegang dan yakini sehingga walaupun kalau di luar akal manusia, Dais backgroundnya ini, kemudian perginya ke sini tapi tetap bisa survive, bahkan outstanding kalau boleh dibilang gitu kan Dais. Itu kan serta-merta nggak hanya karena ikhtiar kita, tapi pasti karena keridhaan Allah, dan ada sesuatu yang mungkin membuat Allah ridho. Apa yang Dais lakukan sih sebenarnya? Value hidup kita sebagai seorang manusia, mungkin filosofi yang Dais pegang gitu. Berat ya pertanyaan ini. Gua tadi sempat lihat Google sih. Filosofi hidup. Iya, karena padahal sebenarnya filosofi itu sesuatu yang kita yakini, yang mungkin kalau kedengarannya keren ya, tapi mungkin itu menjadi pegangan hidup, dan artinya dan pada akhirnya ya itulah yang membuat Allah ridho, ada kebaikan-kebaikan yang dipegang selama ini gitu. Ya pasti ya kalau
Yakin lah kita nih Ismail Zeva gitu kan. Kalau Ismail salah gue. filosofi hidup apa ya? Kebanyakan malah filosofi hidup, tapi ujung-ujungnya memang karena tadi nyebut Allah ya memang ya harus arahnya ke sana semua. Betul. Gitu. Karena kan gini, maksudnya hidup udah pasti nggak akan selalu gini, lempeng, nggak selalu stabil juga, pasti gini. Dan kita nggak pernah tahu juga gitu, kita nggak pernah tahu juga kapan naiknya, kapan turunnya gitu. Kadang orang yang kita lihat naik padahal sebenarnya kondisinya lagi turun. Nah, betul, Iya kan? betul. Atau orang yang kelihatannya turun padahal dia lagi naik. Betul. Iya kan? Kadang-kadang ya ketemu dengan beberapa tokoh gitu yang kelihatan di Instagram, di sosial media keren-keren. Sebenarnya dalam hati pas kita ngobrol berdua stres juga, pusing juga. Betul. Ada sesuatu di balik yang kita lihat kesuksesan mereka itu. Iya gitu. Maksudnya ya kalau saya filosofi yang pertama saya nggak pernah lihat orang tuh kalau dia terlalu indah ya nggak indah-indah banget sebenarnya. Kalau dia jatuh juga nggak jatuh-jatuh amat gitu. Maksudnya kita nggak pernah bisa nilai orang sih kalau ngelihat filosofinya ya. Maksudnya saya nggak pernah ngelihat orang tuh bahwa kalau ya apa sih kalau kata-kata di TikTok itu apa? Kalau dipuji nggak terbang ini direndahkan nggak tumbang gitu ya. Betul. Jadi itu yang pertama kalau ngelihat orang. Kalau ngelihat dari perjalanan hidup ya mikirnya Allah pasti udah punya rencana yang terbaik lah gitu. Cuman manusianya juga harus kerja terus, ikhtiar terus gitu loh. Kalau dulu saya sempat mikir, apalagi zaman MLM ya, saya mikirnya nanti wah suatu saat kalau di MLM itu kan kita ada istilah financial freedom, bebas waktu, bebas uang, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi setelah saya pikir sekarang, ya bebas juga. Uangnya seru lah, maksudnya pasti enak gitu. Pikirannya nggak bebas-bebas. Nah pikirannya justru ketika orang nggak punya pikiran lagi, hidupnya error. Bener, itu bener. Iya kan? Iya. Justru betul. sekarang gini, usia harapan hidup di Indonesia tuh udah naik. Dulu umur 60 itu banyak yang udah ini. Sekarang 70-80 tuh makin ini loh, makin membaik loh. Iya betul. Orang makin membaik, orang makin sehat gitu. Iya. Nah kebayang nggak kalau kita umur 55 udah nggak punya tujuan hidup, udah nggak punya impian lagi, udah punya cita-cita lagi gitu kan? Saya pikir udah nggak punya semangat, semangat apalagi spirit hidupnya gitu ya. Jadi makanya saya coba melatih diri terus untuk ya punya goals terus aja gitu loh. Berhasil nggak? Pasti nggak selalu. Nggak selalu ya. Bahkan sampai hari ini pun masih sering gagal. Iya betul. Sering gagal, masih banyak bikin apa gagal, bahkan apa gagal ya. Cuman kan kalau gagal pun nggak harus kita ceritain, kalau berhasil pun nggak harus ditunjukin juga gitu. Betul. Biarkan netizen yang dunia tepu-tepu. Betul sekali. Oke, boleh closing statement satu hal yang barangkali Dais perlu sampaikan, kita perlu berikan juga kepada netizen, kepada Lillah Lover gitu loh, sebagai spirit gitu Dais. Oke, yang pertama sih menurut saya sih teman-teman memang harus yang pertama percaya Allah punya rencana gitu ya. Tapi manusianya harus berusaha. Betul. Dan sampai kapan berusaha ya? Terus aja sampai masih ada nafas mah harus berusaha terus gitu. Iya kan? Karena kalau enggak ya saya pikir orang tuh berhenti hidupnya itu bukan ketika sekedar nafas. Kadang orang nafasnya masih ada tapi ini udah nggak jalan gitu, udah nggak punya impian, nggak punya target, udah stuck gitu kan, udah nggak berani. Bahkan paling jelek putus asa ya. Kalau dibilang saya ketemu banyak orang, dibilang yang berhasil, padahal mereka juga berdarah-darah banget untuk mencapai itu ya. Bukan sekedar untuk mencapai, saat ini pun mereka masih berdarah-darah. Kita lihat ya beberapa yang saya ketemu, kita ngeliatnya di TV keren banget. Pas ngobrol berdua kayak gini, bertiga gini deket, gila gue lagi ini. Saya bilang nggak bisa. Makanya saya bilang kita nggak bisa nilai orang dari yang terlihat gitu ya. Makanya memang dan dia juga apakah itu salah? Saya pikir nggak juga. Salah justru kita berpikir bahwa sukses dan gagal tuh ya cuma satu waktu. Padahal nih hidup kan masih ujian terus. Dan life must go on gitu. Jadi apalagi dengan kondisi dunia pendidikan, dunia bisnis yang memang akan berubah-ubah terus. Menurut saya sih pilihannya jalan terus aja. Explore terus. Betul. Nggak peduli, nggak usah pikirin gagal atau berhasilnya dulu ya. Tapi mana tahu nanti sambil jalan justru maka terbuka peluang-peluang lain ya Dais ya. Oke, baik. Terima kasih Dais.
Semoga ini jadi pembelajaran buat kamu netizen Gen Z yang juga masih labil. Nggak masalah. Yang penting nggak boleh berhenti bekerja, berusaha gitu. Mungkin manusia itu tidak akan pernah berhenti untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi justru sebuah kegagalan itu akan terjadi ketika kita berhenti untuk berikhtiar, ya. That's the value. Ya, inilah mungkin spirit yang bisa kita jadikan pedoman dan juga role model teman-teman Lila Lover untuk bisa menjadi seorang sukses. Itu ujiannya nggak gampang, pasti banyak akan mengalami up and down, kemudian berdarah-darah, sakit, air mata. Tapi selama kita masih tetap terus berikhtiar dan berdoa, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, insya Allah akan terbuka peluang meski tidak mudah. Oke. Baik, akhirnya Kak Fitros tutup undur diri dulu. Nantikan bincang-bincang Lila untuk episode berikutnya. Burung Nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging.